Game jadi apa? Jadi cari benda paling aneh di sekitar kalian untuk lempar ke teman buat jadi apa nih? Jadi apa nih? Erin foto dulu satu. Oke, mantap. Wih, Iron Man. Assalamualaikum. Ting ting ting. Kelapanya mau berapa? Lagi. Wah, ada receh. Oh iya. Kamu lagi. Malah panik. Ayo. Iya. Bang, ini masih lama Bang? Halo juga, selamat datang kembali di Zultalk. Masih bersama saya Rin Hermana dan masih tetap di hutan Belantika kita di daerah Kedoya. Walaupun Anda ke Kedoya tapi nggak nemu hutan, cuman di sini ini sebuah tempat hidden forest ya. di sini saya seperti biasa tidak akan sendiri. Saya mengajak rekan-rekan saya kali ini untuk mengajarkan Anda semua bagaimana cara Anda berkomedi di tongkrongan yang asik dan gak so asik ya. Kita masih nunggu dia masih nyasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, Joni Bang, minta maaf. Ada. Iya. Ada. Selamat datang. Dulu. Iya. Tadi Ana gimmicknya nyari ente kenapa tiba-tiba masuk bareng? Iya. Ana harusnya masuk, Pak Marin. Iya. Ngeliat murid saya enggak gitu. Mana muridnya? Saya. Nah, itu tadi. Harusnya begitu. Iya. Ulang, antum keluar. Dari rumah ya? Dari rumah ya. Keluar. Iya. Antum offline dulu. Iya. Nah, gimana kabarnya, Rin? Baik. Sehat ya? Tadi kayaknya ada yang salah. Ada yang salah. Kasihan tadi udah di brief, udah keluar lagi udah pulang dia. Iya. Mana muridnya mana? Saya bawa murid, Pak. Silakan murid saya. Oh Pak. iya, baru masuk. Wah, kamu hilang di hutan. Aduh, hilang saya. Hampir tidak bisa balik lagi nih saya. Oke. Nah, topi Hyper Zoo. Coba pakai. Iya. Nah, cocok kan? Kayak ini fotografer Nat Geo. Enggak. Motoin apa tuh biasanya? Moto apa? Moto hidup. Moto hidup. Kayak ini mah Blackjack Jumanji tau gak? Tahu. Dani Beler dan Indezi. Salah gua lagi openingnya. Dani Beler dan Bangsi in the zoo. Kepreset gua in the zoo. In the zoo. Gimana Rin? Ya sehat alhamdulillah. Ya. Ini konsepnya emang gini ya, Rin? Apa? Ininya. Ya kita di hutan. Oh, di hutan. Di hutan ceritanya. Ini Kurang menggambarkan hutan ini. apa kira-kira yang bisa menggambarkan hutan? Taro Sherina. Nah, itu. Sama mobil Ya, jeep. waktu diculik Saddam kan di hutan dia. Di hutan. Ah. Tapi dia hutan pinus. Ya, beda ya. Beda, ini mah hutan palsu kan nih. Ini hutan palsu. mangrove. Palsu ini Hutan mah. mangrove Iya, maksudnya. ini nih. kali aja di hutan ada TV. Ya, colokannya di mana gitu. Ada. Lu suka nonton konten TikTok nggak? Yang orang di hutan bikin daging sendiri, masak sendiri. Itu ada peralatan, Rin. Iya, mereka kan bawa dari kota. Ya ini bukan. juga bawa. Sama. Udah aku aja palsu. Udah gampang aja nih. Jadi juga yang hari ini saya kedatangan Bang Beler sama Bang Zi ya. Di sini mereka berdua adalah seorang apa ya nyebutnya ya? Laut. Bukan. Apa? Ini sudah jelas pemburu. Oh iya, pemburu. Iya, benar. Tongkrongannya ada pemburu. Ini fotografer Nat Geo, ini produsernya. Iya, betul. Ini Iya, betul. mereka berdua adalah bukan alumni ya, anggota Pecahkan. Ya, betul. Pecahkan ini apa? Bas gitu pecah. Bukan. Pecahkan itu adalah gampangnya lembaga edukasi untuk belajar tentang ilmu stand up dan semacamnya. Nah, Saya ini. pengajarnya, ini kepala sekolahnya. Oh, ini kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya. Oh. Ada kepala sekolah disuruh-suruh hilang cuma di sini. Enggak ada. Kayak kepala sekolah yang boleh di bawahnya cuma ini nih. Di sini. Iya. Ada udah. Oh, itu kayak les.
tempat belajar. Iya, tempat belajar. Kayak Gumo gitu, kayak Gumon. Gumon Iya. ya, sama Primagama. Agama, tapi gitu. versi stand up comedy. Versi stand up. Nah, ini kan kita penonton ini juga nggak semuanya akan jadi stand up komedian. Betul. Tapi minimal punya basic stand up atau apa ngejokes untuk di tongkrongan itu perlu nggak? Perlu. Biar nggak Biar nggak so asik. benar. Biasanya nah. kan ada tongkrongan ya, lu asik bang, asik sendiri gitu kan. Ada itu. Ada. Iya, Karena dia nggak masuk pecahkan. Iya, iya. betul banget. Sebelum jauh nanti nih kita juga ya bahas tentang bagaimana ngejokes di tongkrongan itu ya. Kita perkenalkan dulu dari Beler ini seorang stand up comedian, udah pasti tahu dong. Belum juga. Pasti udah tahu. Dan nih Beler seorang stand up comedian yang udah melalang buana kemana-mana stand up komedi gitu. Enggak, lu nyebut stand up comedy 2 kali itu untuk meyakinkan penonton. Enggak tahu. Iya, stand up comedian sama. Iya, oke. Nah, Bapak kan ini kepala sekolah. Iya. Iya, sepenting apa? Ada di sini. Iya, ada di sini. Iya. Untuk pertama kali biasanya kepala sekolah itu cuma ngambil reward sekolah terbaik atau nemenin murid ambil uang Atau upacara iya speech. atau apa Bina gitu. upacara. Bina upacara. Ini sampai promo harus ikutan ya, Pak ya? Iya betul. Karena memang nggak ada lagi. Nggak ada lagi udah. Ini udah paling maksimal yang bisa kita lakukan. Oke. Bantu buat ngejelasin lah apa itu Oke. sekolah pecahkan dan kenapa harus belajar di sekolah pecahkan gitu-gitulah kira-kira. Oke, ini kita pertanyaan sederhana dulu aja deh. Kenapa jokes itu penting untuk kehidupan? Sehingga harus ada kalian yang mau ngajarin gitu. Oke. Ini kita jawabannya ilmiah nih. Oke, ini gua seru suka nih. nih. Seru nih. Suka Ilmiah nih. nih, Oke. Jadi dalam tubuh manusia, Oke. serius ini. Ini ada Kalau ini gua nggak bisa dan ketawa. serius, Rin. Dari dalam tubuh kita, tubuh manusia itu terdapat sebuah apa namanya zat-zat yang sifatnya tuh hormon. Hormon. Ada hormon endorfin, Ya, kan? benar. Hormon apalagi sih namanya kalau untuk euforia segala macam untuk melepas itulah. Ya. Nah, kita tuh ada refleks untuk ketawa. Oke. Tertawa tuh merupakan hal yang bahagia dan menyehatkan. Tapi harus dipancing. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba ketawa nggak ada sebab kan. Gila berarti. Ada Iya dong. kan? Iya. Ada dong orang ketawa tanpa sebab. Siapa? Nggak ada. Enggak ada. Iya benar. Nggak ada. Iya benar ya. Nggak. Iya, oke. Iya. Pasti walaupun dia mikirin sesuatu, pasti sebabnya karena pikirin itu. Iya. Oh, oke. Langsung trigger gitu. Oke. Nah, itulah fungsi kami untuk menyehatkan kalian semua. Wow. Gitu. Mulia sekali bukan? Iya. Tariknya jauh ya. Tariknya jauh ya. Emang Oh. kesannya kita sekelas ID sih. Tapi Maksudnya gini, emang ada orang yang nggak bisa ngejokes di tongkrongan atau apa ada gitu? lah, banyak lah. Orang-orang yang introvert yang biasa ngurung diri di rumah. Itu kan untuk berbaur kan ada rasa segan. Iya. Ada rasa segan untuk ngejok aja kan jadi malu gitu. Akhirnya dia memendam, dia nggak bisa. Nah, kita tuh ngebantu orang-orang itu. Oke, ini spesifik ngejokes doang nih berarti ya? Banyak kita mah. Enggak juga. Maunya apa? Kita semua ada. Ada. Beneran panci bisa beneran panci. Bisa. Sambil ngelucu. Sambil ngelucu. Bisa. Bisa. Pengalaman. Kasih tahu, Pak. Kasih tahu. Jadi gini. ini kan tiba-tiba ditembak nih. Ada panci kan. Panci. Dengerin. Dar gitu. Kurang sih. Kurang ya benar ya. Nggak apa-apa kepala sekolah. Masih ada wibawanya dikit Iya. kan. Bukan nggak perlu ngejok sebenarnya. Iya. Kepala sekolah. Udah aman ya, Ren. Udah aman. Ini udah aman. Yang berat itu beler. Iya. Gimana panci lucu gimana? Panci Oh, makasih lucu loh, Dan. gimana? Ya, lu. Lu jangan ngajarin ikan berenang, Ren. Ini panci lucu. Iya dong. Jadi dibuat nih panci, ya kan? Dipukul, sukses. Oh, kok bisa? Karena Panci Pragiwaksono. Lucu. Iya kalau gitu. Oke. Iya, Mulai asik kan? Mulai Jokes asik. itu boleh dipakai di tongkrongan buat Boleh. Silakan ya. Boleh, silakan. Oh, Pakai iya. aja. Itu salah satu contoh jokesnya kawan-kawan. Iya, Oke. betul.
Nah, kesibukan selain ngajar apa aja nih Bang Dani Beler ini? Selain stand up udah pastilah. Stand up doang, sama ngajar paling. Sama ngajar. Gua bikin YouTube Iya. nggak jalan-jalan Rin gua. Padahal YouTube gua udah monetize. Terus Tapi kan stand up semua isinya di YouTube itu mah. nggak laku. Aneh gua. Kok bisa? Nih, orang-orang yang nonton YouTube gua tuh kadang-kadang suka milih-milih gitu. Oke, milihnya gimana? Giliran gua upload stand up gratis, banyak nih. Iya. Giliran gua ngasih konten lain yang sifat edukasi, rendah viewersnya. Karena orang nggak mau belajar. Nggak mau, orang nggak mau hanya mau menikmati aja gitu. Gitu. Susah bikin orang pinter. Wih, ini luar biasa. Kalau Pak Guru, Bang Zi, kesibukan selain jadi kepala sekolah dipecahkan, ini apa? Sibukin diri aja, Pak. Dia kepala sekolah juga, Saya kepala Pak. sekolah beneran Di sih. sekolah swasta. Iya, sekolah lumba-lumba. Dia yang ngajarin 2+2. Lompat api. Iya. Tapi aslinya emang kepala sekolah. Sekolah di salah satu Adalah. sekolah swasta. Ada lah SD ya berarti ya. Oh, oke. Apa perbedaan sekolah ngajarin di sana? Kepala sekolah di sana dengan kepala sekolah dipecahkan? Muridnya beda pasti. Betul. Terus juga nggak ada yang bapak, nggak ada yang kayak gitu. Ya. Bedanya adalah kalau kepala sekolah dipecahkan ini ya karena diisi sama makhluk-makhluk lucu karena memang Udah lucu dong berarti dong yang datang dong. iya guru-gurunya kan lucu kan. Oh, kita- guru-gurunya, iya, iya, kan iya. lucu kan. Oke. Alumni-alumninya juga udah mulai banyak yang lucu-lucu dan segala macam gitu. Kebetulan saya juga awalnya alumni di pecahkan ini. Awal dari murid sih. Murid dia dulu. Murid tiba-tiba angkatan langsung jadi kepala sekolah. Nggak tahu diri dia. Nggak tahu diri. Bisa-bisa gitu ya langsung ya. Dan dari murid dar langsung pas sekolah gitu. Berapa lama jaraknya? Dulu Setahun lah kira-kira. Setelah lulus dari murid langsung jadi kepala sekolah. Tuh kan jaminannya Harin. Oh. Lulus pecahkan bisa jadi capsek. Iya. Saya nggak jadi apa kalau ada capsek baru. Oh iya benar. Jenjang karirnya kita Jenjang karirnya diperhatiin. Gitu. Iya. Ya, balik lagi dengan gue Zaki di Fakir Tips di Hyperzoo Channel pastinya. Buat teman-teman yang suka sama liquid-liquid creamy, terutama ice cream ya. Pernah ngerasa nggak sih kalau ice cream yang ada di pasaran itu rata-rata rasanya begitu-begitu aja? Kalau nggak coklat, kalau nggak strawberry atau vanilla. Kenapa nggak ada rasa lain ya? Dan sekarang pertanyaan gue dijawab tuntas sama Vapezoo. Vapezoo bikin Lunar Ice Cream Series dengan rasa terbaru, dengan rasa Japanese ice cream. Jadi base flavornya ini adalah matcha, yang mana matchanya ini biasanya kalian temui di restoran Jepang. Biasanya kalau habis makan sushi-sushian atau ramen-ramenan ditutup pakai ini, asik banget. Jadi gimana? Udah siap ke Jepang? Nggak perlu ke Jepang jauh-jauh. Pakai ini aja udah berasa kayak lagi makan di Jepang. Lanjut guys. Ini coba kasih tahu kita fungsi masuk pecahkan itu apa sebenarnya. Walaupun saya nggak target jadi stand up komedian deh, tapi saya pengen belajar ngejokes kayak bang biar di tongkrongan kayak bang lucu banget lu bang gitu. Oke. Dipecahkan tuh banyak kurikulumnya. Jadi makanya tadi di awal gue bilang tidak hanya belajar ilmu stand up komedi dan semacamnya. Iya. Karena banyak juga yang daftar ke pecahkan tidak target menjadi komika. Kebutuhannya tuh orang-orang yang karyawan, Oke. yang bekerja dan tidak bisa public speaking. Ngomong, Itu terlalu nggak bisa. Kalau itu mah terlalu nggak bisa. Masa aweo. Bapak saya Gagap kalau itu gagap. Oh, iya. Kalau itu gagap. Ini nggak bisa public speaking, nggak pede ngomong di depan orang, di depan bosnya. Masuk ke pecahkan untuk ngambil ilmu itu. Oke. Ada loh, Rin. Ada yang murid Ada yang karyawan tuh nggak pede ngomong di depan bosnya. Setelah gabung, dia gimana alhamdulillah ngomong ke bosnya nggak pede gimana maksudnya kayak nggak pede. Nunduk. gitu. Pak Itu lebih ke kursi ini. saya gitu. Lebih ke malu itu. Nggak Bukan pede gimana nggak pede? Nggak pede kayak misalkan dia ada yang pengen diomongin tapi kebanyakan nunduk terus terbata-bata. Oke. Karena nggak tahu ilmunya. Oke, setelah belajar dipecahkan. Setelah belajar dipecahkan alhamdulillah ngobrol mulu sama bosnya. Oh. Nggak kerja. Kamu ngobrol mulu sama saya katanya. Iya. Betul. Alhamdulillah. Jadi itu ada kelas-kelasnya. gitu. Oke. Biasanya yang daftar itu kalangan pekerja dong pasti dong. Banyaknya pekerja ya? Banyaknya bekerja. Nah, ini kan kita di sini penonton banyak yang nge-vape, mungkin orang yang suka liquid. Suka liquid. Di mana peluang kita bisa harus ikut pecahkan gitu. Banyak sebenarnya. Ah. Liquid
sebagai pelaku bisa vape trick lucu bisa. Ya, vape trick lucu bisa tuh. Biasanya orang ngeluarin bulat. Normal. Bulat ya kan. Saya bisa kotak. Sikat. Coba. Tandri. Itu kotak ya? Tandri kotak kan? Iya betul. Tapi masalahnya lu nggak jelas tadi. Aduh. belum lepas gua. Belum lepas gua. Ani denger. Iya, gitu ada. Iya. Public speaking berarti. Public speaking. Atau bisa ngincer di konten-kontennya. Kayak misalkan mau masarin produk tapi gimana ya konten pilarnya supaya lucu gitu. Bisa kayak gitu. Oh iya, berarti untuk kawan-kawan yang bikin konten-konten gitu, dia bisa belajar bikin nulis jokes juga. Bisa. Bukan nulis jokes dong. Nulis konten, nulis skrip. Konten, iya skrip. Makanya kelasnya tuh nggak cuma stand up dan public speaking. Kayak Bang Awe kemarin ngajar tentang podcast ya, bagaimana membuat podcast gitu. Arif Brata bagaimana untuk membuat konten FYP. Oh, bisa kayak gitu. Iya. Nah, Bapak Saya di sana mantau aja. Oh bagus nih gurunya ngajar nih. Oh iya oke nih. Apaan mantau dimsum lu? mantau. Apa mantau? Dimsum mantau. Itu yang ada nih yang bulat. Bapau. Dia kue mantau Iya, kan? Kue mantau kan? Iya. Tahu saya. Makassar. Iya, tahu. Gitu. Oh, berarti Anda magabut berarti ya? Ya, berarti kayak ngeliatin aja. Enggak, Emang saya- kepala sekolah tugasnya kayak gitu semua? Enggak, bantu menyusun kurikulumnya agar bisa paham step by stepnya apa nih yang harus dipahami dari langkah pertama ketika dia masuk jadi murid, dia harus ngapain dulu. Nah, dia yang bikin. Oke. Untuk tahu dulu sense of komedinya dari setiap orang kayak gimana. Ada orang yang merasa lucu nggak di di kelas pecakan itu? Semua pasti ngerasa lucu. Iya. Gampang nih ngelucu. Wes, pas dicoba nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya mereka mental sendiri atau mereka kayak berarti pecakan bukanlah tempat yang tepat untuk saya belajar stand up. Itu sih kayaknya. Enggak. Saya bantu meluruskan di sini. Posisi saya di tengah, saya bantu meluruskan ini. Gampang banget. Lu jangan terlalu jualan. Saya bantu meluruskan karena saya dukung Pak Beler. Kadang-kadang kita harus jujur juga ya. Ada aja orang yang mikir gitu mah gitu. Cuma kan balik lagi ke kebutuhan sebenarnya. Ada yang sering berulang nggak kayak ini udah berapa angkatan? 5 ya. Udah 5. Angkatan pertama Konsepnya awalnya tuh workshop 2 bulan Workshop aja. 2 bulan. Kalau Ya. sekarang ini sekolah, konsepnya Bikin setahun. sekolah. setahun. Tahun belajar stand up komedi. Jaminannya dan apa nih kalau kita mau gabung ke pecakan jaminannya? BPKB sama sertifikat rumah. Jaminan setelah kita lulus dari pecakan itu apa? Lah ini jadi capsek. Gimana sih lu? Enggak, gini. Tapi kan nggak semua dari berapa murid misalnya 100 murid, 60 murid, iya, nggak semuanya akan jadi capsek dong. Sempit dong ruangan saya kalau 60. Iya, gimana? Iya. Biasanya apa aja dari yang udah angkatannya udah ada deh. Satu itu yang paling topnya itu jadi apa? Gini. Jenjangnya untuk orang-orang yang udah lulus dari pecahan itu kan macam-macam. Iya. Oh. Standarnya adalah orang-orang yang dari nggak bisa stand up jadi bisa stand up. Minimal dia punya materi dulu solid nih. Oke. 7 menit untuk open mic. Karena di angkatan-angkatan sebelumnya ada komika yang jebolan pecahan ditarik oleh Abdur Arsyad jadi openernya. Masih So, stand up dong? Masih stand up, Oke. betul. Tapi dari situ orang ngelihat, oh ini ada nih namanya si Rizal Zaid nih bagus gitu. Wah hire ke perusahaan gua bisa kayak gitu. Tapi ada juga selain yang nggak stand up nih. Iya. Ada angkatan 5 itu namanya Cimariska. Dia Mariska itu- Tracy. Iya, dia itu inian apa ya? Master Chef, Masterchef. alumni. Chef Marika. Marinka itu. Marinka. Ini bukan. Ini bukan. Mariska Tracy. Dia bukan chef. Chef. Dia master chef. Master Oke, Chef. oke. Cuma belum master banget. Belum iya. Iya. Makanya Medium dia master lah. Iya, dia mau ikut pecahkan dengan alasan biar dia Agar lucu. kontennya, Masak. konten masaknya lucu jadinya dan alhamdulillah Naik, Pak. Followersnya sekarang 174. Sangat. Berarti Dulunya 200. turun. Saya malah mikir mereka si chef itu masak, belajar stand up di pecakan, bikin konten jadi lucu. Iya. Tapi masakannya nggak enak. Lah emang. Enggak, masakannya enak. enak Tapi setidaknya di tampilan tuh
kerasa Iya, lebih fresh betul. gitu. Oh gitu ya. Jadi beda gitu. Oke, apalagi kira-kira? Soalnya kemarin dipecahkan itu kawan-kawan. Jadi ada salah satu HRD ya, siapa ya? HRD. Yang Ya, juga Ya, namanya. Juna, iya. Yang punya kelebihan. Ya. Ya. Iya dong. Lah kelebihan dia. Yang lain kan nggak ada yang punya, dia doang yang punya. HRD coba 1 banding 60 dia doang. Oh iya benar, ya HRD-nya benar. Maksud gua tuh Adalah iya itulah spesial. ya gitu. Dia masuk ke pecahkan itu dengan tujuan stand up kah untuk pede dengan diri sendiri atau ya tujuannya untuk si HRD tadi menjadi seorang HRD itu. Nah, dia apa? Dua-duanya dia. Dua-duanya tuh katanya. Jadi berdamai dengan keadaannya juga, plus dia juga mau stand up juga. Dia ada kontennya, Rin. Ada. Iya ada dia, iya HRD. Dia ngasih tips-tips kan. Benar. Pada pelamar. Interview gimana, Jadi agar lucu tidak gitu. ditolak dan segala macam. Gitu. Banyak tuh. Rin. Iya. Saya mau panjangnya tapi nggak usah lah ya. Nggak apa-apa lah. Nggak usah lah, santai aja lah. Iya. Nih ada pertanyaan ini sebenarnya mungkin baik untuk dijawab langsung oleh Anda ya, orang-orang pecahkan yang mengajarkan stand up secara Ya. ofisial gitu. Oke. Pendapat Anda dengan komik-komik yang sekarang sering menista. Terus juga kayak kemarin tuh habis roasting Najwa Shihab yang mana Ya. dia juga menjadi seorang openernya Abdur. Iya. Bagaimana pandangan Anda sebagai seorang guru yang mengajar gitu? Ya, itu kan bukti kalau dia nggak masuk pecahkan gitu hasilnya. Betul. Jualannya bagus banget. Smooth dia. Nggak, tapi ada kaitannya benar. Heeh. Apa yang dia tampilkan, apa yang dia lakukan, karena memang disiplin ilmunya hanya sebatas itu aja. Orang-orang yang memang udah sering dilatih gitu ya, kita punya pemahaman yang lebih, itu biasanya tahu kalau misalnya ke medan perang senjata apa yang kita bawa. Oh, Gitu. Oke. Kayak misalkan kalau tampilnya on air dan ditayangin, nggak mungkin dong kita bawa materi yang ada trigger untuk viral gitu. Nah mungkin dia tidak punya pemahaman itu gitu. Nah itu salahnya banyak bisa di dianya, yang pasti di dianya. Yang kedua memang lingkungannya tidak ada yang support untuk. Berarti kan dari sekian banyak anggotanya tidak ada yang ngingetin bahwa materi itu tuh bahaya gitu. Nah ini kan sekarang trennya materi bahaya lagi Lagi booming. bagus-bagusnya lagi. Kadang kalau misalnya open mic stand up kalau nggak materi bahaya orang susah dengerin Ya, gitu. Materi soal gue jomblo ya orang udah males orang nggak Males. gitu lagi. Tapi Betul. kalau saya jomblo ya dan saya pincang gitu. Nah itu wah menarik nih gitu. Gimana ya gitu. Iya. Ada loh, gua nggak Ada. asal nyebut loh itu sebenarnya loh. Ada benar. Nah, gimana? Apakah memang sekarang pasaran itu lagi si dark ini banget atau memang dipecahkan mengajarkan untuk jangan terlalu ngarahin ke sana atau menjadi seorang komika yang berkata baik. Pada dasarnya kan nggak ada. Iya. Lo mau nyampein nggak? Apa ya? Sederhananya gini, kalau kata Bang Panci Pragiwaksono itu, dia pernah bilang, first you play with the role, Wes. the next you play with your heart. Nah, pertama-tama lu bermain dengan Saya ngerti mas, saya ngerti, saya ngerti, sumpah saya ngerti. beneran gue yang nggak ngerti. Iya. Lu ini penonton Zugeng kita ngerti bahasa ngerti Inggris, kan? saya Pinter ngerti kan? ya. Ngerti lah. Apa tadi? Jadi Pertama kita stepnya pakai nggak- rules nah, dulu, betul. ya. Itu yang dari awal kita coba pahamkan Iya. ke setiap orang. Jadi step by stepnya tadi itu benar-benar kita pikirin. Oke. Selama 6 bulan pertama Anda akan belajar dari gimana cara bikin jokes pertama sampai dapat job pertama. Apa tuh step-stepnya selama 6 bulan? Oke. Itu akan diajarin. Jadi pertama sebelum masuk ke yang dark itu, tahu dulu tentang sense komedinya Anda tuh kayak gimana sih? Anda tuh ngelihat lucu kayak gimana? Mulai nanti dari situ kenal diri Anda dulu. Ya. Mulai nanti tahu tentang premis atau punchline. Pelan-pelan. Jadi nggak tiba-tiba langsung saya di tepi jurang gitu. Enggak, pelan-pelan. Karena kan emang banyak orang-orang kayak gitu. Mereka nggak paham premis ada punchline dan lain-lain ya tiba-tiba bahas kayak dia melihat ini gini. Apa tuh? Apa tuh? Gua mulai malas dah. Lu mah Padahal mah keluarin aja, Rin. Iya, keluarin Kan lu bilang tadi nanti diedit. Iya, dan ditaruh highlight. bukan dipotong. Ya nggak apa-apa. Memang butuh ini untuk Iya, betul. naik, Rin. Butuh ada sesuatu yang Nanti bahaya. akan sampai ke sana kita. Oke. Ini kan durasinya nanti tag-nya berapa lama? Jadi 10 menit yang bahaya-bahaya semua tuh. Iya. Iya. Kira-kira menurut kalian deh yang kepala sekolah sama pengajar
sebagai komika apa yang sebaiknya tidak dibahas gitu? Nggak ada menurut gua. Semuanya bisa dibahas. Semuanya bisa dibahas dan sesuai pada tempatnya. Balik lagi, stand up tuh ada seninya, Rin. Oke, soal rasa ya berarti ya. Apa? Soal rasa ini cocok di sini atau ini enggak Iya, gitu ya. feel and soul. Keren. Feel itu artinya Feel itu rasa, soul itu Yamaha. Iya. Cocok. Oke. Ya stand up tuh punya ada aturan dan ada keseniannya gitu. Kalau di komunitas gua di Bogor tuh diajarin dari dini gitu, sejak dini bahwa media stand up comedy itu ada 3. Apa aja? Yang pertama TV. Oke. TV itu untuk etalase kita. Oke. Yang kedua corporate itu tempat kita nyari uang. Oke. Yang ketiga special show. Oke. Special show itu idealisme kita semua di situ tuh. Jadi ketiganya tuh jangan ketukar. Kalau lu mau tampil di TV ya materinya materi yang menjual, yang clean, yang ramah. Kalau lu mau corporate ya materinya harus menyesuaikan dengan orang-orang tua, orang-orang pejabat, orang-orang penting. Kalau special show baru tuh materi-materi yang lu sebut tadi tuh. Gue jomblo kakinya pincang itu di special show. Nah, sekarang kan semua media rata-rata ngeluarin yang kayak gitu. YouTube sekarang orang stand up kayak gitu. Konten-konten Instagram, di TikTok isinya kayak gitu semua. Ya itu mah dianya aja nggak bisa milih gitu. Gua kalau misalkan ditawarin job nih, Iya. udah ngefilter duluan. Ini ditayangin apa enggak gitu, live streaming apa enggak. Oh gitu. Jadi tahu nih gitu. Jadi nggak mungkin tuh ada konten video klip stand up gua yang bahas tentang kaki pincang, nggak mungkin karena gua di awal udah ngomong. Dipotong Ditayangin nggak? begitu. Oh, Kalau tayangin gitu. berarti gua nggak akan bikin materi begituan gitu. Oh gitu Yang ya. ramah, iya. Pantesan berarti yang blunder-blunder kemarin adalah yang nggak tahu kalau ini akan disebarluaskan. Iya, atau yang baru dapat job sekali itu. Iya. Materinya cuma punya itu, dikeluarin. dikeluarin. Kadang gua ngerasa kayak mereka tuh pengen ngerasa keren dengan pembahasan yang Ya. Yang- sebenarnya dia tuh pertama nggak lucu, beberapa lucunya tuh karena ya keadaannya aja, bukan karena pola pikir dia gitu. Terus juga karena lagi tren itu juga gua Ikut-ikutan. nonton aja gitu. Iya, memang banyak yang seperti itu, hanyut di dalam apa namanya ombak. Ombak lagi tinggi tentang apa, masuk tentang itu. Oke. Padahal ya, kalau pertanyaan lu tadi, kita sebagai stand up ada nggak sih hal yang nggak boleh dibahas? Menurut gua nggak ada. Semuanya kita boleh bahas, tapi ada poin-poin yang harus kita garisbawahi. Kayak misalkan kita bahas agama, agama kan umatnya banyak. Oke. Resiko untuk tersinggungnya tinggi. Oke. Bukan berarti kita nggak boleh bahas. Boleh. Boleh. Tapi jangan bahas agama kita. Enggak, boleh bahas agama kita, tapi pro maksudnya. Iya. gitu. Tadi. Oke. Serangannya kan dari agama lain. aman, jadi aman ya. Karena nggak ada, Rin. Materi yang benar-benar aman tuh nggak ada. Sekaligus lu ngomong tentang, gue bahas tentang reptil, ada yang kena reptil. Oh iya, kan? benar ya. Gitu. Bahas tentang otomotif, ada yang kena. Regen waktu itu pernah. Oh ya. Atau Gojek. Berarti ada kemungkinan semua materi itu akan punya masalah, resiko gitu. Balik lagi, gua suka sama quote-nya si Ricky Gervais. Oke. Komika luar. Benar. Dia pernah bilang, ketika ada hal yang tersinggung, itu kan artinya stand up comedian melanggar batas. Oke. Pertanyaan gua, yang masang batas siapa? Kan lu yang masang batas. Gua mah enggak gitu. Jadi tersinggung tuh dia yang milih. Wes, Gitu. ini quote-quote luar biasa. Iya, luar negeri sih, iya. luar negeri. Iya benar, luar negeri ya. Dimakan aja nih, ada tahu. Oh, iya, boleh ini dimakanin. hasil boleh dong, ini kita tanam. Oh, tanam sendiri. Iya, tahu. Dari pohon jadi tahu. Ini kan tahu bukan tahu sembarangan ya, Rinde? Ada tahu nggak sih? Nah, Tahu nggak sih? Iya, ini tahu apa? Tahu kosong. pantas pas sekolah. Pas sekolah. Kemarin Iya benar. gua beli tahu isi. Terus Pas gua buka kosong. Kesel kan gua bilang sama abangnya, "Bang, kok kosong?" Ya udah, itu tahu isi sendiri gitu. Kelas bro, beda bro. kelas, Bro. Pecahkan shadow teacher lu. Oh iya, gue juga ya di sana nanti ya. Ngajar juga. Ngajar juga. Gitu. Kita Tapi apa? gue mau nyampein sedikit ya. Bahwa di pecahkan tuh sekarang bentuknya mau sekolah. Sistem pembelajaran dibuat 1 tahun. Ya. Terbagi menjadi 2 semester. 6 bulan, 6 bulan. Dengan total pertemuan sebanyak 48 kali. Ada juara kelasnya dong nanti dong. Ada dong. Ada nanti. Oke. Gitu, ada ranking-ranking gitu. Nah, untuk pembelajaran 1 tahun itu akan ketemu selama 1 minggu sekali, Rin.
Jadi sebulan kan ada 4 minggu. Iya. Nah, seminggu sekali akan ada kelas. Baik Zoom, online maupun offline. Berarti harus datang ke ini dong, ke lokasinya dong. Yang Iya. di luar-luar gimana? Ada via Zoom. Google Meet. Ikut kelas online namanya. Beda ya? Ikut kelas online. Jadi kalau misalnya Anda sekitaran Jabodetabek mau langsung datang ke markas, berinteraksi langsung sama para pengajar, boleh pilih yang kelas offline. Tapi Oh, kalau berarti ada Anda kelas jauh, online-nya? Ada. Kalau Anda di Bulukumba, Diksinya jauh banget Bulukumba. mau tetap belajar stand up bisa juga ambil kelas yang online. Gitu. Oke. Ada harga-harganya juga ya untuk sekolah itu. Gimana kita challenge kalian berdua aja? Apa? Aduh, apa tuh? Kita bikin jokes dari kata yang dilempar oleh teman-teman semuanya. Boleh. Boleh. Aduh, bisa Lemparin ya. aja kata. Lemparin kata biar dijadiin satu buah jokes sama Dani Beler dan Bang Zi. Amarin. Apa Bang Rapli? Amarin juga. Ya, gue jual ya. Kasih contoh Rin. Kayak misalkan apa? Bebek. Bebek satu, terus? Ya. Terus apa? Pinggang. Oh, cuman satu Satu misalnya. kata coba coba diolah. Jadi beat gitu. Iya. Oh. Tuh, stick golf. golf. Iya. Apalagi? Ayo. Study tour. Study tour tuh, oke tuh. Sikat, Rin. Kita mulai dari mana dulu? Ayo mulai dari stick golf. Stick golf. Nah, biasanya kalau Dani Beler gimana? Biasa gue mencari apa keresahan gue terhadap stick golf. Oke. Stick golf itu adalah sebuah alat untuk pukul bola golf. Benar. Tapi ini juga yang menjadi perdebatan gue sama istri gue. Iya, Gue kan udah nikah ya. benar. Sampai sekarang tuh gue masih memperdebatkan tentang alat pengaman untuk di rumah. Iya. Jadi kalau ada maling. Oke. Nah, tetangga-tetangga gue tuh pada punya. Kayak martil, terus kayak kampak. Nah, sampai sekarang tuh gue belum beli. Gitu. Terus gue ngajuin di Tokped ke istri gue. Iya. Ini kita beli stick golf Golf aja. aja. Iya. Kata dia, emang kamu bisa main golf anjing ya? Kan buat memukul maling. Iya, benar. Masa benar. iya harus bisa golf dulu? Ya Baru kan? bisa punya ini. Oh Iya, gitu. iya. Oh, oke, Gitu. oke. Lumayan lah ya, satu. Lumayan satu. Satu bit, oke. Itu secara spontan. Spontan Iya. dulu. Iya kan, oke. Silakan Pak. Aduh, stick Ayo, golf ya? Pak. Stick golf. Nah, stick golf itu kan ada yang bentuknya itu selalu bentuknya itu kan panjang. Benar. Tapi ada juga stick golf yang bentuknya itu bukan panjang, tapi Tapi- bentuknya hewan. Oh iya. Namanya itu stick goofy. Oke. Nah, Rin, kalau masalah itu Ada minuman ya? Ada minum. Minta maaf ya. Aja, nggak apa-apa. Minta maaf loh. Kebanyakan rapat guru nih kayaknya. Udah minta maaf sama maaf ya. udah wajarin. Iya, minta maaf sama. Oke, stick golf. Coba saya. Coba, Rin. Ya, stick golf. Saya, stick golf. Oh ya, benar ya. oke. Sikat. Kemarin saya beli stick golf. Nah, terus? ya kan? Terus pas saya pakai kok nggak bisa ini gitu. Terus? Saya servis lah ke tempat rental PS. Hmm. Bang, stick saya rusak. Terus? Terus tempat rental PS bilang, mana sticknya? Terus? Kasih saya stick golf. Terus tempat rental PS, wah ini mah stick golf deh. Wah dimakan. Jadi yang makan itu abang Iya aja, iya gitu. Nah itu contoh saya Contoh. untuk ngeluarin isi otak dulu Iya, aja. betul. Itu nggak akan dipakai di stand up kawan Iya. Nggak, itu contoh Nggak kita akan. brainstorming aja, gitu. Bahkan nggak akan ditayangin kok masalahnya. Iya. Gitu. Oke. Lagi nggak? Ada lagi nggak keresahannya? Lagi Masih nggak? stick golf nih? Oh enggak, yang lain Yang berarti lain, yang lain. Apa tadi study tour? Study tour. Study tour. tour. Dani Beler, study tour. Oh, ada gua mau materi study tour. Jangan di materi yang jadi lah, yang baru lah. Apa ya? Yang tadi kita obrolin. Nah, ini lu setelah gua bahas sekolah dah, lu dulu dah. Nah, Study tour. Tour. study tour. Jangan dimakan, gue udah siapin nih, jangan dimakan. Apa selain dimakan ya? Nah, study tour itu kan biasanya dipakai
kata yang dipakai buat jalan-jalan kan. Ketika ada siswa di akhir pembelajaran, bosen nih belajar di kelas, ayo kita jalan-jalan, study tour gitu. Ada juga study tour yang itu dipakai dalam idiom-idiom olahraga. Namanya study turnamen. Oh iya, ada. Oke. Silakan. Study tour. Aman. Udah boleh minum gak apa-apa. Di tongkrongan masih diterima ya kan. Ada ide nih. Udah dipakai itu gimmick itu? Belum ada, ini pertama kali. Oke. Nanti di-cut ya biar gua pakai besok. Aduh. Study tour itu identik dengan jalan-jalan. Oke. Ya kan. Kalau misalkan kita sekolah pasti study tour kemana gitu. Biasanya ke tempat-tempat wisata gitu. Gue pernah tuh study tour bukan ke tempat wisata. Oke. Gitu. Kemana tuh? Tapi ke tempat-tempat yang serem. Oh iya? Iya. Taunya apa coba? Apa tuh? Nyasar. Oh iya itu dilurusin. Anti Dilurusin. jokes namanya ya. Anti joke itu. Oh itu oke. Rin kayaknya tuh nggak usah ditayangin. Malu. Gak apa-apa. Kesana tadi. Enggak, ini kan kesana anggaplah kita di tongkrongan. Iya, Orang-orang benar. pasti juga coba nyari hiburan-hiburan di tongkrongan yang kayak betul. gitu. Boleh dong. Betul, kayak gitu. boleh. Biasanya di tongkrongan tuh ada yang kayak ini nggak sih? Coba main jadi apa atau apa gitu. Maksudnya? Misalnya Oh, kalau ada. tongkrongan nih, Ini tongkrongan misalnya nih. pelawak. Kemarin ini gua jadi gini-gini, apa? terus gini-gini, jadi lucu gitu. Obrolan tongkrongan. Oh ada. Dia yang sering nongkrong nih. Zi gitu. Kasih tau Ji. Nih sedotan bisa. Nah jadi iya gitu. nih, mainnya gini misalnya. Nih sedotan nih bisa jadi apa? Bisa jadi suling, nih gantian gitu. Oh main di mana sih lu? Gak ada gitu. Bendanya terlalu ini, Terlalu mudah. Gampang ya? terlalu Ada pohon bonsai nggak pohon bonsai? ada. Nah, itu Nah, tuh. itu tuh. Ini game yang paling seru diajak dibawa ke tongkrongan. Game jadi apa? Jadi cari benda paling aneh di sekitar kalian. Untuk Lempar ke teman buat jadi apa nih? ya, jadi apa nih? Yoi. Gitu. Gua nih contohnya ya. Ya. Erin foto dulu satu. Oke. Mantap. Jadi apa nih? Aduh lapar banget nih, makan yuk. Yo jadi mangkok. Oh, jadi mangkok. Bisa. Oke. Saya jadi apa Jadi ini? apa? Set. Wih, Iron Man. Oh lagi ya? Assalamualaikum. Ada lagi ya? Ada lagi. Ayo. Ya, ting. Ayo. Oke. Ayo. Kelapanya mau berapa ini? Iya. Oh lagi. Sampai 6 putaran. Komputeran ya? Tarik piring. Waduh. Apa tuh? Basuka. Oh iya. Aduh, wah ada receh. Oh iya. Nah, ini ya masih lagi. Malah panik. Tenang aja tenang. Tetap keep calm. Oh gitu. Tetap kita yang kerja tadi lalu. Lah iyalah. Ayo. Iya. Bang ini masih lama bang? Sebentar ya, kita cek dulu. USG. Iya, stetoskop apa namanya? Stetoskop. Stetoskop. Udah ini ya. Udah ya. Udah dong. Oke. Itu salah satu contoh kecepatan dalam berpikir. Di stand up itu diajarin dipecahkan, diajarin juga Latihan Bang, ya? nanti. Jadi kelasnya Latihan. itu 1 jam isinya teori, 1 jam isinya praktek. Jadi 2 jam itu 1 jam full sama teori-teori, 1 jamnya kita praktek-praktek. Lucu lah. Oke. Lebih pede ngomong dari tadi ya. Iya. Lucu banget dari tadi. Oh, pede banget. Hai bonsai. Oh, jati. Iya. Berapa kalau boleh tahu untuk biaya sekolah dipecahkan? Nah, untuk biaya sekolahnya adalah yang 1 tahun itu kita buka di 14 juta. 14 juta.
Oke. 1 tahun itu yang offline ya. Oke. Offline 14 juta. Tapi buat yang nonton ini langsung aja cek Instagram kita terus Iya. DM kita kasih potongan diskon 37% jadi 8.800.000. Buat 1 tahun ya. Nggak untung, jualannya aneh nih. Lah kita memang nyari pahala. Iya. Itu memang nyari ridha Allah aja. 8 juta aneh banget. Lemah. Nyari ridha Allah kita mah. Ada yang nawar sejuta bang, jadi. Nah gitu sistemnya. Kalau 1 juta dia belajarnya ngintip di jendela luar gini ya. Iya. Jangan itu Indonesia banget kayak Indonesia gitu. banget Kasihan ya. nih ya. Jangan ya. Mau melucu aja, masa dia kayak gitu. Iya. Suruh masuk. Gak jadi suruh masuk ya Tapi matanya kita tutup. Dorong. Iya. Iya. Dorong ke jurang, dia tuh lalu ditabrak. Pom. Wah, capek ah. Tadi baru sampai kelas offline itu loh. Oh iya, benar. Baru sampai kelas Kirain offline. udah. Jadi Iya. 1 tahun itu dibagi 2 kan tadi. Ah. Semester pertama dia belajar dari jokes pertama sampai job pertama. Di semester 2 dia belajar dari job pertama sampai spesial pertama. Oke. Jadi selama setahun itu bisa dipastikan di akhir tahun dia ikut belajar akan ada digital content. Kalau dia punya materi solid setengah jam, kita bikinin spesial 30 minutes. Kalau dia solidnya cuma 10 menit, digabung sama siswa lain jadi 6 Oke. materi sejam. Biayanya berapa tadi yang untuk datang? 8,8. Yang online, yang enggak bukan yang online, yang datang langsung. Offline. 8,8 setahun. Khusus yang nonton ini kita kasih 2 37%. 2 semester 8,8. 8,8. Kalau misalnya dia bisa bikin satu special show durasi 30-40 Kalau dia menit, solid materi 30 menit, dibikinin special show, 30 menit. jualan tiket, Jadi ke untung Comik ID 15 materinya. 15. juta. Untung 7 Untung. juta. 7 juta 8 juta berarti Iya, ya. bisa Oke. dia. Kalau dia bisa jual Kalau tiket dia bisa sendiri, ini ya. betul. Oh, Makanya iya. ntar di semester 2 kita ajarin gimana caranya nge-branding diri, gimana caranya jualan dan segala macam. Iya. Oh, oke. Itu baru yang Offline. offline. Kalau yang online bisa nggak? Bisa juga. Gimana? Yang online itu harga setahunnya 8.800.000. Tapi karena ini di sini kita kasih 37% lagi, potongannya cuma 5.500.000. Gitu. Buat itu setahun. Ya, asal lo tau Rin, kita di semua YouTube ngomong gini. Iya. Gitu. Oh, berarti emang semuanya ya. Iya. Oh, iya. Jangan dibuka itunya. Oh, jangan dibuka ya? Jangan dibuka. Dikat aja itu, Pak. Iya. Dan jadiin highlight. Jadi analit. Dan kalau misalnya mikir, aduh kemahalan nih, bayarnya gimana? Kita bisa nyicil. Asal bayar DP sampai akhir Mei ini dapat slot, bayarnya bisa nanti langsung bayar ke kantor. Gini, kalau misalnya gue DP, terus gue bayarnya setelah gue punya show gimana? Bisa. Ribut yuk. Berarti nggak boleh. Nggak boleh. ada Kekerasan deh, mah. ada jenjang-jenjangnya loh. Misalnya bayar DP sekarang nih, ntar kelas 2 bulan jalan bayar lagi cicilan pertama. Oh, kelas 2 bulan lagi cicilan pertama. Oke. Iya. Dan yang terpenting nih buat yang nonton ya, Sekolah Pecakan nih hadir panggilan utamanya tuh untuk regenerasi. Betul. Jadi selain komunitas-komunitas Jabodetabek dan di luar pulau, kita tuh menghadirkan Sekolah Pecakan untuk regenerasi para komika baru. Iya. Terus yang kedua untuk mewadahi orang-orang yang nggak sempat untuk ikut stand up jalur kayak kita, Rin. Iya. Masuk komunitas. Karena sibuk udah kerja, Sibuk, udah kerja. ngurus yang lain Iya. gitu. Sebenarnya ini kayak bos-bos ya, kayak mungkin Paps kalau mau ngelucu boleh. Boleh banget kita. Nah, kita lanjut dari pertanyaan dari Zugeng. Oke. Ini untuk kalian berdua ya. Gimana cara bikin punchline yang lucu? Dari Doki. Susah sebenarnya. Lucu tuh relatif. Nah, menurut kita aja di sini nih. Iya. Ya udah, yang lucu itu biasanya yang secara pematahan asumsi di luar dari jangkauan kita. Kan ada setup, ada punchline kan. Setup adalah kalimat yang menggiring asumsi. Punchline yang mematahkan asumsi tersebut. Ya. Contohnya kayak misalkan jadi stand up komedian itu penghasilannya nggak tentu. Kalau lagi sepi banget, kalau lagi rame jangkauan orang apa? Rame banget. Nah, patahannya adalah kalau lagi sepi banget, kalau lagi rame jarang banget. Nah, semakin di luar dari jangkauan itu efek ledakannya semakin besar. Contohnya kayak gitu ya. Contohnya seperti Berarti untuk nyari yang lucu, ini bukan bahas punchline untuk stand up aja ya. Iya.
di tongkrongan pun kalau misalnya nyari yang lucu, cari yang jangkauannya itu di luar, banget, gitu. sampai orang nggak kepikiran oh ke situ gitu patahannya. Di luar Nurul. Di luar Nurul. Iya, banyak kan yang tongkrongan gitu kan ya. Yang ketebak kayak mau ngejok tapi ketebak gitu kayak. Gak enak pasti ya? Pernah gak sih? Pernah Mau gua. ngejok terus di tongkrongan ini bukan di lingkungan senap, di Iya, tongkrongan tongkrongan. ngejok. Ya, udah tahu lagi gitu. Iya. Kayak kasus ini apa? Enaknya mahal ini nikah ngundang Sule. Apaan sih tuh gitu. Itu lucu tahu. Emang iya? Iya bagi beberapa orang. Paham nggak? Kayak gini. Enggak, ini jelasin ya. Jadi yang kayak gitu itu masih fresh bagi beberapa kaum. Oh. Nah ini gue yakin Zugeng ini udah berada di level yang berbeda nih. Misalnya kayak gini nih. Gue cabut dulu ya. Oh iya, gue bareng cabut. Dia cabut rumput. Oh, ada yang begitu, Rin? Masih lucu itu bagi beberapa orang. Kalau ada rumputnya. Ayo, lu kalau nongkrong di kerikil kopi shop, gue cabut ya. Nyari, oh iya Ih, benar, nggak iya, ada. iya. Biasanya tuh gini, gue cabut ya, lah cabut aja. Nanamnya kapan? Nah itu, oke, biasanya begitu. Oh, udah nyampe. Gitu. Lu nongkrong di mana sih sebenarnya lu berdua? Iya kayaknya. Gimana? Enggak, lu juga kasih ini dong, masukan dong apa gitu. Ya aja dari tadi mah. Gak ada supportnya ya? Enggak ada supportnya. Lanjut dulu nih kita nih. Oh, iya, Ya, lanjut dulu. nanti itu akan ditanya lagi deh. Boleh. Dari Mirza, ada rekomendasi buku tentang stand up comedy nggak? Nah, Yang pasti jangan Ramon Papana. Lu kenapa? Gak bagus. Jangan. Oh, iya, udah setuju. Emang kalian pakai buku Ramon Papana? pakai. Itu jangan dikat ya? Gak usah dikat. No. Enggak, tapi kan buku itu kan ini, apaan? Ilmu itu kan relevan dan tidak relevan. Ya. Ada buku yang zaman dulu relevannya di tahun itu. Tapi di tahun sekarang udah tidak relevan lagi. Oke. Dulu itu gua masih baca bukunya Kitab Suci itu Ramon Papana. Oh iya. Kitab Suci Stand Up Comedy Indonesia. Terus naik lagi ke step by stepnya Greg Dean. Itu yang Ernest ya? Yang Ernest. Oh, udah langsung Ernest ya. Ernest tuh yang bahasa Indonesiain. Terus sekarang ada pecahkan. Ada pecahkan volume 1 dan volume 2. Kita udah launching yang volume 2-nya juga kebetulan. Gitu. Jadi yang volume 1 itu tadi bagaimana caranya nulis dari jokes pertama sampai joke pertama itu dipretelin sama Panji dan Ulwan. Iya. Jadi Banyak lah referensinya boleh. referensinya. Banyak referensi. Iya. Boleh. Berarti masuk pecahkan udah dapat buku itu belum? Belum, kalau bukunya belum. Oh, nggak dikasih belajar, tapi LKS itu. Ada diktat, LKS, worksheet buat latihan segala Worksheet macam ada. sama buku Ramadan tanda tangan Ya. gitu. Bau Ada Ustadz. juga. Udah ada tantangannya, Ada tinggal diisi doang. Iya, mana-mana. Iya itu. Udah ada Pak Ustadz. Oke, ini kayaknya lebih ke Bang Dadi deh. Apa? Ada rencana main film juga nggak? Nyusul komika yang lain main film? Nah, ini kan kayak film itu adalah salah satu etalase dari si stand up komediannya. Iya. Kalau ditanya usaha mah ada gua Rin. Tapi giliran casting gua gagal mulu. Oh, udah Bingung sering gua. casting. Sering gua Doyok, Otong, siapa? Ali, iya. Ali Oncom. Jadi apa? Gue jadi palurah. Ah. Jadi palurah ngadepin Fedi Nuril. Hmm. Casting gue nih, ditinggalin sama kameramen. Bang, udah action aja katanya. Padahal adegannya cuman gitu. Kalau mau cepet, ini dong. Gagal gue gitu dong. Ya kan, ya? Coba lu beranin gitu coba. Kalau mau cepet, gini Gini dong. dong. Itu emang udah dari mereka Udah pengen dari kayak gitu. Si orang camatnya ini oknum yang Oke, suka oke pungli. ya. Jadi dia berusaha mencari karakter yang cocok untuk kalau mau cepet. Ini dong. Gagal gua ngomong gitu juga. Depan gua Fedi Nuril, tapi nggak ada dianya. Iya, ceritanya kayak gitu ya. Yang diterima siapa waktu itu? Nggak ada, gua doang yang casting. Komik ada nggak? Misalnya film tayangan itu tetap ada nggak? Ada. Yang jadi siapa? Yang... Kalau nggak salah ya Arif Didu, Bang Arif Didu. Oh, lebih cocok Arif Lebih Didu cocok sih. dia, pemilih banget kan. Iya. Lebih kalau lurah masih kemudaan, Iya, kemudaan jangan gua. lurah berarti. Iya. Salah Camat, gua. Preman atau apa kalau misalnya Pemuda. anak pemuda, Iya. Bang kalau mau lebih cepet ini dong, mungkin Iya. masuk kalau lurah iya benar-benar. Iya, gua setiap kali casting gagal mulu, Rin. Berapa kali emang? Sering berarti? Film-film apa aja tuh kalau boleh tahu? Satu. Wah, doang berarti itu mah. Banyak gua. 3, 4 gua sering. Males gak? Gara-gara casting gagal mulu, gue jadi males kalau casting. Iya. Kemarin apa coba? Gue dapat program ini, makan. Program Ya, makan-makan. Apa namanya borong-borong? Adalah di Raja Wali TV. Oke. Itu kan casting, Iya. open casting tuh. Datang ke BSD ya, nanti kita mau casting gitu. Terus gue bilang,
anjing gue dari Bogor ke BSD jauh banget. Benar. Belum buat tentu casting terima doang, juga. iya. Gimana kalau misalkan gue ngonten sendiri aja, gue nge-review makanan di daerah rumah gue, Ya. nanti gue kirim, gue edit sendiri, gue kirim ke lu. Oke, Benar. boleh bang. Edit tuh gue, kirim, nggak ada kabar aja. Maksudnya kayak oke kita cek dulu ya, terus kita ini dulu Nggak ya. ada, udah gue kirim Google Drive nih, oke bang, nggak ada lagi. Kata gua, Programnya nggak jadi kali. Bukan programnya nggak jadi, programnya jadi, tapi nonton Beler enak juga ya kayak makan ya. Di mana Iya. itu ya? Kita ke Bogor aja yuk. malah gitu. sana ngedatengin, ke gue aja enggak. Jadi rekomendasi restorannya doang ya. Iya, jadi itu. Oh iya iya. Pernah main film apa aja sih? Nggak ada gue, belum. Series? Belum. Oh iya. Satupun gue tuh salah satu komika yang belum pernah main film. Wah, semoga ada peluangnya nanti ya. Amin. Iya. Tapi kalau dibilang mau pengen main yang mana sih? Harus film komika atau apa gitu? Enggak, gue mah apa aja sih sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau lihat teman-teman yang main film, itu lebih enakan ngejob stand up gue Gimana? dibanding film. Ya kan film buat etalase kan. Iya, benar. Tapi kan kalau film, misalkan lu di blok untuk 4 hari gitu, Iya. dibayar sekian gitu. Terus kan energi terkuras, Benar. tapi pengalaman lu dapat. Benar. Tapi dari 4 hari itu, gue tuh bisa lebih seneng dapat job stand up 2 kali gitu dengan harga yang sama. Oh. Karena guanya lebih semangat gitu. Gua nggak Karena tahu. stand up cuma hitungannya 15 menit 15 pulang. menit, iya. Kalau film seharian. Ya, cuman kan experience itu yang nggak bisa gue beli, yang bisa gue dapat maksudnya. Oh. Mudah-mudahan Kalau lah. Bapak pernah bikin film apa? Film pendek dia, cuman opening sama closing kalau nggak salah ya. saking pendek. Nikmat segini. Dari murid-murid ada yang ini enggak? Oh, ini ada murid-murid TTR ya? Iya kan? Ya, tipis-tipis respect. Respect pecahkan itu dia produser salah satu Film PH. PH Tahu gua. gitu. Iya. Tahu. Dia nawarin. Iya. Ke lu? Iya. Oh, gua enggak. Enggak gua. Minta fallback doang, Bang, fallback anjing. Mau ditawarin gitu. Iya. Jadi gue ditawarin, maksudnya kayak dia kan juga belajar stand up jadinya itu. Ah. Jadi gue waktu itu sempat casting, bukan casting, yes casting lah bahasanya ya. Terus di sana ada dialog yang menurut gue anjing ini patahan komik banget nih, siapa yang nulis gitu. Terus. Dia yang nulis. Ih, gara-gara ikut kelas. Gara-gara itu kelas. Jadi gue nggak percaya kok bisa patah ini komik banget. Ini berasa lah kalau Ya, kita ya, nonton ya. film Ya. ini patahan-patahan komik ini. Iya. Dia benar-benar nulis kayak gitu. Siapa yang nulis dia? Gue yang ikut pecahkan itu. Wah, anjing. Keren. Sampai segitunya ternyata ya. Jadi ikut pecahkan nggak hanya jadi stand up comedian, Betul. penulis dan lain-lain pun juga Bisa. lemparin betul. Oke. Turunannya bisa diaplikasikan dimanapun. Siap. Nggak harus jadi stand up comedy. Iya, betul. Pertanyaan berikutnya ya. Ya. Case terparah dari kelas pecahkan yang hopeless banget ditolong tuh. Ada memang. Ada, iya. Ada beberapa kasus. Ada orang yang berusaha ngelucu terus ya, tapi dia udah nggak lucu gitu. Iya, banyak sih yang seperti itu. Tapi kan kita sebagai sekolahan nggak bisa. Kita nggak bisa pukul rata. Oh, ini murid ini nggak bisa sukses. Iya. Semua murid bisa sukses di bidangnya masing-masing. Berarti dia bidangnya adalah penonton yang baik. Enggak dong. Enggak dong. Iya maksudnya Iya. ini loh. Jadi dia nggak bisa menjadi seorang stand up comedian, tapi dia bisa mentelaah kayak oh komedinya gini ya. Jadi kayak reviewer atau apa gitu. Mungkin. Ya, makanya celahnya banyak gitu. Dia paham teori kayak inilah siapa namanya Bung Toel. Bung Toel. Dia bukan pemain bola, tapi dia paham sepak bola. Paham deh. Emang dia paham? Emang paham? Enggak ya? Enggak tahu sih. Paham Saya mah sih. Anggap aja lah dulu. Paham. Iya, Pengamat kan dia, pengamat. Iya pengamat. Iya jadi dia nggak perlu turun tuh, dia cuman reviewer doang Ya, gitu. Kayak Rocky Gerung. Rocky Gerung juga begitu. Iya ya. Ya kan dia ngeritik pemerintahan tapi nggak dia- bisa untuk berada di sana. Oh, Fungsinya begitu aja. Siap, ini satu lagi lah nih ya. Ya. Alumni dari kelas pecahkan yang paling berhasil menurut lu siapa? Dan pencapaiannya apa? Semuanya berhasil, Pak. dengan gayanya masing-masing. Di keluarganya masing-masing. Iya. Iya itu paling penting sih. Itu. Iya. Betul kan berarti. Sebutin aja, Pak. Ada yang emang udah nih, ada yang basicnya lanjutnya stand up lagi, ada yang enggak. Ada yang Ya. misalnya yang enggak itu ada namanya Adrianata. Adrianata. Dia itu jadi finalis Indonesian Got Talent. Yang ventriloquy yang pakai Tangan. hewan-hewan gini. Iya, gitu. ventriloquy. Itu udah sampai lumayan tuh, udah masuk berapa belas besar gitu, masuk ke TV dan segala macam. Terus konten. Konsepnya stand up pas yang dipakai, walaupun Oke. dia nggak stand up. Benar. Ada juga Fuad Naim, dia influencer Buat Naim dakwah. itu, yang si paling hijrah bikin spesial. Ya betul. Dia Oh iya, punya dua benar. berarti Oh itu dia spesial. murid pecahkan. Pecahkan. Tapi kan dia basicnya emang udah jago public speaking. Iya.
terus siapa lagi? Macam-macam. Yang sama Felix Xiao kan? Ya betul. Iya. Itu Mariska Tracy. Iya, si Mariska Tracy tadi yang bagian Yang fail ada nggak yang fail yang akhirnya kayaknya dia nggak bisa nih gitu. Yang fail biasanya nggak kita ingat. Iya, lu enggak lah. Enggak. Enggak lah. Jadi Iya, kita iya, sebisa iya. mungkin akan tetap ngerangkul para alumni itu untuk karena tadi nggak semuanya akan jadi stand up, kan ada yang memang punya backgroundnya atau sukanya nulis, kita fasilitasin nanti nulis. Oh, oke. Jadi Di apapun lah lantai ya yang 3. berhubungan dengan komedi Ya, ini ya. betul. Tapi di luar ini ya, Rin, di luar keberhasilan yang kita sepakati gitu, berhasil di entertain segala macam, gua tuh ada satu kebanggaan dalam pecahkan ini, ada satu murid namanya Pak Ali. Gua selalu Gua tahu nih Pak Ali nih. Gua selalu ngomong ini di Iya. mana-mana. Pak Ali ini usianya udah lumayan berumur. Tua 50-an ya, Rin? 50-an. Iya, 50-an ASN ya. Kemenq Iya, ini. ASN juga dia. Dia walaupun usia segitu, tapi masih mau belajar. Dari awalnya nggak bisa ngomong, Rin. Ngomong stand up kata gua, ih apaan sih gitu. Sampai sekarang ngomong mulu gitu maksud gua. Iya, berarti pencapaiannya udah segitunya ya. Iya. Dari mulai ngomong grogi terbata-bata, sekarang punya satu materi yang solid, stand up-nya makin lancar, gabung Batavia Joker sekarang. Bahasa Inggris. Iya, tahu Bahasa tuh Inggris. iya bahasa Inggris dia. Nah itu perkembangannya, gapnya tuh kerasa banget setelah ikut TTR. Gue tuh nyaksiin banget. Pak Ali, makanya kalau nonton Pak Ali respect banget gua. Respect Pak Ali, respect banget Pak Ali. Oke. Mungkin kalau ditanya dia suksesnya jadi komika enggak juga. Tapi dia udah Kayak komika kita gitu Ah, belum. iya, Tapi iya. progres dari nol ke sampai situ dan langsung ke bahasa Inggris, berarti Langsung kan dia bahasa tahu Inggris. peluang kalau di Iya. bahasa Inggris tuh nggak terlalu banyak Betul. orang-orangnya gitu. betul. Iya. Gitu. Oke, nah ini boleh dong dijelasin lagi tentang kelas pecahkan. Ya. Siapa mau jelasin? Lo. Iya, boleh. Ya udah. Jadi sekolah pecahan itu adalah lembaga stand up komedi yang kita akan ngebuka kelas selama 1 tahun, terdiri dari 2 semester. Semester pertama kita fokus pada dari joke pertama sampai joke pertama. Jadi selama 6 bulan Anda akan dibimbing untuk gimana caranya bikin jokes yang solid, dan Anda akan disebarin ke event-event yang ada di markas Comika juga. Bisa jadi nanti Anda dilibatin ke Comika Pon, ke Comika Asis, segala macam, jadi opener-opener buat Anda latihan. Terus di semester kedua Anda belajar dari job pertama sampai spesial pertama. Itu akan kita bimbing gimana caranya Anda menjual diri Anda tetap bisa berkarir di stand up. Menghidupkan kalimat komika bisa hidup dari karya, kata Bang Panji Pragiwaksono. Ada iya tuh ada gesturnya tuh. Set. 5 gitu ya, 5. Ada 5. Ada 5. Karyanya udah 5 maksudnya. Oh, iya. Iya, enggak talentnya tinggal 5. Itu. Gua tahu lagi. Oke, gini. Terakhir nih dari Bang Beler nih. Apa? Kasih dong kita tips jokes yang harus dihindari di tongkrongan gitu. Ya. 3 deh saya mintanya. Yang pertama, hindarilah jokes-jokes yang sifatnya tuh kita udah tahu tapi masih dibahas. Contohnya? Kayak misalkan apa ya? Yang tadi tuh nikahan mahal ini. Iya, ya kayak gitu ya. Itu kan kita semua tahu sih, gitu kan. Tapi diulang mulu. Karena joke yang diulang tuh tidak dapat respon yang sama. Kayak kita udah dengar, begitu lo nyampein lagi ya udah gitu. Tapi Efeknya diganti udah- kayak wah nikahan si Kaisang ngeri ya didatangin Jokowi. Wah kalau itu nggak usah dibawain di tongkrongan itu. Enggak. Di tweet aja itu, di tweet. Itu dia. Iya, biasanya lebih rame tuh. Berarti toh jokes yang kayak gitu sebaiknya jangan dibawa ke Jangan dibawa ke tongkrongan. Itu yang pertama, jokes-jokes yang kita sudah tahu sebenarnya. Ya. Kayak apa lagi sih? Rin? 3 Kodian- orang kodian tuh? pemuda gitu. 3 orang pemuda, ada 3 pemuda loncat dari gedung. Wah itu udah dari zaman Majapahit itu. Itu kita udah tahu kayak apaan sih gitu. Majapahit kayak gitu jokesnya lagi perang terus tiba-tiba santai gitu nongkrong gini. Ada 3 orang pemuda nih gitu. Iya ya. Makanya bilangnya pemuda kan. Iya. Itu. Kalau sekarang kan ada 3 cowok. Ah, Ada iya. 3 Itu. petarung atau apa ya, Bas? Oke. Apalagi Yang kira-kira? pertama. Yang kedua, jokes-jokes yang sifatnya seksis, merendahkan perempuan. Oh, Tuh kan kadang-kadang kalau Eh lu gede banget nih. Ya, kayak gitu. Iya. Itu Jangan tuh menghindari. Selain tidak lucu kan tidak sopan itu. Lu gede banget. Nah, itu halus sih. Tapi tetap enggak, musuh. iya. Oh, Iya. Karena kita kalau cowok-cowok grup atau grouping cowok-cowok tuh sering kali gitu kan. Si itu mantep tuh dikepak, si itu mantep dipakai itu. Kayak nggak perlu deh gitu. Oh, agak ini ya, agak ngapain sih lu Ngapain gitu. sih lu gitu. Biasa aja lah gitu. Sama jangan ngasih misalkan di grup lu punya di tongkrongan punya grup WhatsApp. Ya. Jangan ngasih stiker-stiker yang jempolnya
Jangan tuh Rin. Gitu. Semangat Bang ngopi dulu tapi itu jangan tuh, itu tuh jangan. Itu jangan. Iya. Jangan. Gitu. Terus yang perlu diluruskan please gitu. Jangan tuh. Itu jangan tuh. Itu jangan. Berarti ngoleksi ya berarti. Ngoleksi. Oke, deh kalau gitu makasih banyak Bang Deddy Bennett. Terima kasih atas Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kita ketemu lagi di minggu depan. Dadah. Dadah. Thank you.